Awalnya, perjalanan ini terlihat begitu indah. Hamparan hijau, kabut tipis, dan jalan yang seolah menyambut. Tapi tidak semua jalan semulus yang terlihat. Saya datang sendirian, mencari sesuatu yang bahkan saya sendiri belum tahu apa. Di tempat tanpa sinyal, tanpa keramaian, api kecil ini terasa lebih berarti dari banyak hal di kota. Ini bukan sekedar perjalanan jauh. Ini perjalanan sebelum bulan puasa dan sebelum saya memutuskan sesuatu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, hati yang lapang, dan langkah yang selalu dijaga oleh Sang Pencipta dimanapun berada. Tidak terasa, saat video ini tayang, kita sudah memasuki bulan puasa. Bulan yang selalu datang membawa kesempatan baru untuk membersihkan diri, menenangkan hati, dan memperbaiki apa yang sempat berantakan dalam hidup. Tapi saat video ini dibuat, puasa belum benar-benar tiba ya. Jadi saya ingin memberi hadiah kecil untuk diri saya sendiri. Sebuah perjalanan, sebuah waktu untuk diam, sebuah ruang untuk kembali mendengar suara hati yang sering kalah oleh bisingnya dunia. Karena sebelum kita menahan lapar dan haus, mungkin yang lebih dulu perlu kita tenangkan adalah pikiran dan jiwa. Dan perjalanan kali ini terasa berbeda, vibes-nya benar-benar tidak seperti biasanya. Ada cerita tentang jalan yang indah, ada tantangan yang tidak mudah, ada juga momen jatuh, dan ada pelajaran yang tidak saya duga sebelumnya. Jadi ayo teman-teman, temani perjalanan saya kali ini sampai selesai ya. Karena mungkin di sepanjang perjalanan ini bukan cuma saya yang menemukan sesuatu, tapi teman-teman juga. Full? Iya. Oh ya, makasih ya. Setelah isi bensin full, saya lanjut jalan lagi. Oh iya, tadi saya belum cerita ya. Perjalanan ini saya mulai dari Bintaro tadi ya, tepatnya jam 9.30 pagi. Tujuannya satu, ke Citalahap, daerah Malasari. Ya mungkin teman-teman jarang ya mendengar daerah Malasari. Itu masih di daerah Bogor teman-teman. Tadi lewat BSD, lanjut ke Parung Panjang, terus ini sudah di daerah Cigudeg kalau nggak salah. Nanti lanjut ke daerah Nanggung dan sampai nanti akhirnya ke Malasari. Nah itu daerah Malasari itu udah deket lah dengan Citalahapnya. Perjalanan yang tidak dekat dan jujur saja ini adalah pertama kalinya saya lewat jalur ini. Tadi juga sebelum berangkat saya sempat cek aplikasi BMKG dan ternyata cuaca hari ini tuh sebetulnya kurang bersahabat. Di beberapa jam tertentu diprediksi akan turun hujan, seperti memberi tanda bahwa perjalanan hari ini tidak akan sepenuhnya mudah. Dan disitulah rasanya perjalanan ini mulai terasa hidup. Karena kadang yang membuat perjalanan berkesan bukan hanya pemandangannya, tapi juga bagaimana kita berdamai dengan cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Sekarang saya sudah sampai di daerah Nanggung dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Malasari Bogor ya. Dari perjalanan sini, teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan ini benar-benar dimanjakan oleh view yang luar biasa indah. Setiap tikungan seperti menghadirkan lukisan baru. Setiap tanjakan seperti membuka halaman cerita berikutnya. Dan di momen seperti ini, saya juga selalu sadar
Kadang Tuhan tidak hanya memberi kita tujuan yang indah, tapi juga memperindah jalan menuju ke tempat tujuan. Jadi nikmati perjalanan ini bersama saya, karena bagian ini adalah salah satu alasan kenapa saya rela untuk camping di tempat ini. Ada 13 kilo lagi sampai ke lokasi. Nah ini di sini udah blank spot, nggak ada sinyal satupun. Nah, saya pakai dua operator XL sama Smartfren, udah nggak ada sinyal. Teman-teman bisa lihat betapa indahnya perjalanan yang ke camping ground ini ya. Jadi sepanjang jalan itu benar-benar saya menikmatin banget keindahan alamnya. Pokoknya dari mulai Parung ke arah mana namanya, Cigudeg, itu udah enak banget ininya pemandangannya. Apalagi sekarang ini ya, Masya Allah, keren banget. Jalanannya asik banget, asli. Nah ini baru banget nih, jalanannya sepertinya baru banget jadi dicor ya. Sebelum dicor kayak apaan nih ya, pasti batuan pasti. Kaget. Ada patung harimau. Selamat datang daerah Latur Jungle Wildlife Corps. Apa tadi tuh? Area latihan Korps Brimob Polri. Nah ini ada rumah-rumah, tapi apa ini? Korps Brimob Polri, Satuan Latihan Brimob Kotisklat. Sepi banget, nggak ada orang. Kita mau masukin kawasan kebun teh, teman-teman. Ini adalah kebun teh. Di atas kita kanan adalah kebun teh, sebelah kiri juga iya. Namanya kawasan kebun teh Nirmala, teman-teman. Wow, depan ada kabut tuh, teman-teman. Dan masih sedikit ada gerimis ya. Touring tuh. Kita sampai di mana nih? Kawasan. Ada truk. Yuk. Nah, iya bener ini ya. Ini itu tadi ada jalan juga ke bawah. Belum lihat ke map nih ya, mudah-mudahan benar lah. Nirmala
Oke. Oke, masih bener berarti. Buset, ini banyak banget ininya, cabangnya. Ini nih, banyak banget cabangnya. Masih lumayan cukup jauh ya. Oke, kita lanjut. Nah gitu teman-teman, jadi ngelihatnya harus manual kayak gitu. Yang penting udah download map offline-nya, kita bisa lihat peta manual. Saya ada jembatan batu, batu kayu. Sukabumi, kantor PT Sumi Asih. Ada ATM teman-teman, ATM BRI. Berarti ada sinyal dong sini. Nggak ada sinyal, blank. Nah ini arahnya kemana nih? Kita lihat dulu ya ke mapnya. Ini kesini sebetulnya bisa, tapi dilarang masuk kecuali tamu atau karyawan. Oh ini PT berarti ya. Kita berarti ke sini, ke bawah. Oke. Kok bisa masuk deh ya? Ah bodo amat. Ke sini aja. Swear ini jalanannya mantep banget nih, turun banget, kondisi licin seperti ini, agak-agak ngeri-ngeri sedap ini. Asli menantang teman-teman, karena hujan gini ya, jadi apa, nggak ada warlock di sini, nggak ada satupun kelihatan tuh warga lokal sini, jadi nggak ada yang bisa saya tanya-tanya gitu. Ini bener-bener melihat ke map ya, map manual. Bawaan saya yang di box, apa kabarnya dah? Gubrak-gubrak nggak karuan. Saya nggak bawa telur, jadi aman sih seharusnya. Tuh. Kita berhenti sejenak, lihat keadaan, lihat alam sekitar, keren banget. Oke, kita lanjut lagi. Pelan-pelan, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan motor pun aman sentosa ya. Mengingat ini adalah motor tua, motor yang selalu menemani saya sudah 15 tahun ya teman-teman. Ini motor saya beli tahun 2011. Awal keluar ada produk baru dari Suzuki, yaitu Hayate 125cc. Nah saya beli ini 2011, jadi udah menemani saya mulai dari waktu masih kerja di kantoran, sampai sekarang ya, dan gak pernah rewel selama ini. Mantap banget kondisi jalanannya, dan saya istirahat sebentar nih. Dingin banget. Ini sebetulnya tinggal dikit lagi teman-teman.
Dan di depan saya lagi ada perbaikan jalan, entah bisa dilaluin atau enggak, semoga aja bisa ya. Itu banyak banget truk nih. Nih, ini kan jalanannya tuh. Oke, nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, di sana nih, ini banyak banget truk tuh berjejer. Bisa kali ya dilaluin untuk motor. Oke, ini bener-bener tantangan banget karena jalanannya teman-teman bisa lihat sendiri, full bebatuan dan batuannya nggak rata, batuannya bergelombang semua. Jadi kalau teman-teman yang pakai motor matic bener, usahain harus benar-benar sehat kondisinya. Dan kalau yang pakai trail, jalan seperti ini menyenangkan banget. Dapat lawan gitu ya kalau dibilang. Oke, kita lanjut lagi. Untung aja tadi ada yang lewat, tanya ya ke orang sini. Ternyata jalan yang itu, yang tadi itu yang banyak truknya ini nggak bisa dilewatin teman-teman. Jadi harus ada jalan alternatif ini, jalan kecil. Semoga aja bisa ya. Oke, kita lanjut. Jadi nggak lewat jalur yang utamanya, ini jalur utamanya. Nah, di sana lagi ada perbaikan, katanya nggak bisa dilaluin sama sekali. Oke, jadi kita mundur dikit nih. Ini di sini ada jalan ke kanan. Nah, ini kalau mapnya, teman-teman bisa lihat mana tuh. Nah, ini ya. Kita akan motong jalan. Oke, go. Lewat sini. Kaki kanan kiri nih napak ke tanah. Jalan seperti ini, lagi mikir teman-teman, besok baliknya gimana nih? Aksesnya cuma ini aja kalau lewat sini. Yuk. Siap. Maaf ya, tunggu bentar. Bisa. Benar. Tunggu. Akhirnya nemuin sor lagi. Astagfirullahaladzim. Dek, ke Citalahap Sentral kemana arahnya? Ke atas? Iya. Sampai kering lagi. Oh gitu. Lewat sini motor begini bisa nggak? Bisa. Oke, makasih ya.
bocor. Ketemu kayak gini lagi. Bawa kopi dari rumah teman-teman. Kita minum kopi dulu. Masih hangat. Nih, jaraknya udah deket banget, ini tinggal turun. Udah nyampe ya. Nah, dari sini kelihatan indah banget teman-teman. Kayaknya tempat buat campingnya di sini juga sih. Nih. Tuh kalinya. Dah, tuh kakinya. Tantangan banget. Oke, kita lanjut, sebentar lagi kita sampai di lokasi. Yuk. Pak Suryana ya? Iya. Saya Erwin yang kemarin WA-an. Waduh, sampai jatuh sekali tadi. Iya, perjuangan lah. Perjuangan banget. Ini kan lagi pengecoran itu kan belum selesai. Iya. Yang ditutup. Kira-kira tuh sampai kapan tuh, Pak? Rencana sih tanggal 16 Maret. 16 Maret. Iya, Oh, berarti sebelum Lebaran. sebelum Lebaran Nah, ya? rencana Oke. 16 atau 26 ya kemarin itu. Pokoknya sebelum Lebaran 4 hari katanya. Oh, gitu. Udah dibuka rencananya. Nggak tahu tapi cuman kan jadi Pak. Hari ini kosong ya, nggak ada yang camping ya? Hari Orang ini lain? kosong. Kosong ya. Nah, berhubung kondisi cuacanya seperti ini, masih gerimis, dan tadi pas ketemu sama ada rombongan yang baru pulang juga, itu rombongan pakai motor, padahal motornya motor trail juga, katanya di samping tenda pas mau pulang main dorong-dorongan, pada nggak kuat karena kondisi jalannya udah pasti licin ya. Ini masih gerimis pula, dan saya dipastikan sendirian nih di sini. Belum ada campers lain lagi. Oke, kita lanjut. Motornya saya tinggal di sini, jadi nggak saya bawa ke samping tenda ya. Nah, kita turunnya lewat sini teman-teman tuh, ke situ. Kita langsung virtual tour aja ya. Jadi, nah motor saya tinggal di sana. Nanti katanya Pak Suryana yang merapihkan motornya. Tuh motornya habis jatuh tadi ya. Kita jalan ke sini. Langsung aja kita sekalian virtual tour. Kalinya bening banget airnya. Nah, ini musolanya. Tuh langsung ya ketemu dengan musola.
Nah, ini adalah tempat campingnya. Oh, ini bekasnya nih, motor. Jalur motor ini teman-teman tuh. Tuh. Ya Matic sendirian ya, alamat nggak bisa pulang. Bisa turun juga turunnya jomplang. Oke. Oh, ini belum dibongkar teman-teman. Tuh. Tuh masih ada tenda sewaan yang orang tadi berarti belum dibongkar. Kita di mana teman-teman? Begitu saya selesai berkeliling mencari spot terbaik, mata saya langsung tertuju pada satu titik. Ada di paling ujung area camping. Sepertinya ini adalah tempat yang cocok banget. Di depannya langsung sungai yang mengalir jernih. Yang jelas hari ini tidak ada orang selain saya. Jadi akan lebih sepi, lebih terasa sendirinya. Dan tanpa ragu saya memilih tempat ini. Carrier saya buka, tenda dikeluarkan, ground sheet dibentangkan pelan di atas tanah yang masih lembab. Ada perasaan yang selalu sama setiap kali saya membangun tenda sendirian. Rasanya seperti sedang membangun rumah kecil, versi paling jujur dari diri saya sendiri. Tidak besar, tidak mewah, tapi buat saya ini cukup. Tiang demi tiang saya pasang, pasak demi pasak saya tancapkan ke tanah. Tangan kotor sendirian, luntut menyentuh tanah, nafas mulai terasa berat, tapi disitulah letak kenikmatannya. Karena setiap prosesnya membuat saya merasa hadir sepenuhnya. Dan saat tenda itu akhirnya berdiri, menghadap langsung ke aliran air yang tenang, saya hanya diam sejenak, melihatnya. Sederhana sekali, tapi entah kenapa terasa seperti pencapaian kecil yang sangat berarti buat saya. Di tempat sunyi seperti ini, saya merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu terlihat hebat, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup jadi manusia yang sedang membangun rumah kecilnya sendiri di pinggir sungai.
Sekarang sudah di jam 16:17. Kondisi di sini mendung banget, sepertinya akan hujan juga. Di sini juga ketinggiannya nih sudah 1022 mdpl. Mau bikin bakwan, togenya udah hancur seperti ini tuh. Mungkin masih enak kali ya di ini. Udah tadi di jalan itu kan hancur-hancuran banget ya. Togenya kayak gini, nggak tahu dan ini masih layak apa enggak. Nah, makan buah dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas jatuh kayaknya kakinya agak terkilir teman, agak sakit. Tadi mah nggak sakit, sekarang baru berasa sakit. Mantep banget itu jalanannya. Sore ini saya baru sadar, sejak siang tadi saya ternyata belum makan nasi. Entah karena terlalu fokus perjalanannya, atau terlalu menikmati jalan, atau juga terlalu sibuk melawan akses tadi ya. Perut seperti tidak sempat saya perhatikan. Yang pasti di jalanan juga tidak ada warung ya teman-teman. Jadi rencana sore ini cukup sederhana. Saya mau masak nasi dan bikin bakwan. Saya memang tidak bawa banyak bahan makanan. Cuma ada bahan untuk membuat bakwan aja. Sederhana sekali ya. Tapi justru itu yang saya suka dari camping. Kita belajar cukup dengan apa yang ada aja. Ini masih enak ya togenya. Saya ambil sedikit dan sudah saya cuci di pada remuk. Nah teman-teman, sekarang ini sudah di jam 17.37. Udah maghrib ya. Dan nanti sholat di musola sana. Musolanya enak, bersih. Ini saya makan, entah ini namanya bakwan atau apa ya. Tapi enak. Yang penting kalau di rumah jangan bikin yang kayak gini, nggak ada bentuknya.
Ini walaupun di pinggir sungai kayak gini, ketinggiannya di sini udah 1000 lebih, 1000 mdpl lebih. Jadi dingin teman-teman. Ini enak banget. Apa namanya? Suhunya tuh nyaman banget, enak banget. Nah sekarang sudah di jam 17.50. Udah mau maghrib ya. Maghribnya sekarang di jam 18 lebih ya. Ini tenda saya. Dan tadi saya sempat kaget teman-teman. Di depan kirain ada apa. Ternyata ada yang sedang mancing teman-teman. Pak, sudah dapat Pak? Dapat. Tuh. Nah, teman-teman kalau ke sini juga bisa nih bawa pancingan, bisa buat mancing di sini. Tuh. Sudah dapat katanya bapaknya. Cuman mancing di kali kayak gini kan berbeda ya dengan mancing di air yang tenang. Nah, penuh tantangan. Harus nyari-nyari spot. Kayak bapak ini kan pindah-pindah terus. Asik banget. Di sini juga nggak ada sinyal ya. Jadi dari tadi pas masuk ke kawasan apa namanya Gunung Salak itu, kawasan apa sih namanya ya? Itu pokoknya masuk dari situ sampai lokasi di sini itu benar-benar blank, nggak ada sinyal sedikit pun. Setidaknya ada plus minusnya ya. Plusnya itu kita kalau camping nggak ada sinyal seperti ini, kita benar-benar merasa seperti dekat banget sama alam dan bisa dekat banget sama diri kita sendiri juga gitu. Camping yang seperti ini saya suka banget. Jadinya sunyi dan benar-benar waktunya untuk diri kita sendiri. Karena dipaksa kita harus datang ke sini dan mau nggak mau adanya seperti ini. Oke teman-teman semua, sekarang sudah di jam 20.05. Nah sekarang suhunya tadi terakhir nih sebelum dipakai jamnya itu jam suhunya 19 derajat, jadi nggak terlalu dingin. Nah, enak banget lah ini buat tidur. Oke teman-teman, sampai jumpa besok pagi. Kita akan ya sedikit virtual tour, nambahin yang tadi pagi ya, tadi pagi, nambahin yang tadi sore saat datang ke sini. Jadi nanti kita akan keliling sedikit di area sini aja. Oke, sampai jumpa besok pagi teman-teman. Dah. Sekarang di jam
5. Dingin banget. Suhunya 18 derajat. Semalam sempat dingin banget, tapi nggak ngukur suhunya berapa. Dingin banget. Sampai ganti celana. Oke, langsung aja mau sholat subuh dulu. Oke teman-teman semua, sekarang sudah di jam 5.50. Nah, sudah hampir jam 6. Ini kondisinya masih seperti ini. Tadi pas habis sholat subuh langsung cari kayu bakar. Ternyata ada di belakang musola. Nah, kemarin kan udah dipesan sama si penjaganya Pak Suryana, kalau mau kayu bakar ambil aja di belakang musola, kalau masih ada ya ambil aja gitu. Ya udah, saya coba lihat di belakang musola, ternyata ada. Tapi kayu bakarnya berupa bambu semua ya, bambu kering semua, jadi nggak ada yang bentuk kayu. Buat saya mau bakar ubi, bakar ubi atau talas ya namanya ya, talas kali ya. Kalau di kampung saya namanya timpul. Namanya aneh ya. Oke, langsung kita mau bikin kopi dulu lah. Ngopi dulu kita pagi-pagi. Jujur, pagi-pagi seperti ini adalah pengalaman pertama saya camping tepat di pinggir sungai dan membuat api kecil di depan tenda. Biasanya saya hanya menikmatin kopi atau udara pagi saja, tapi kali ini berbeda. Di tempat setinggi ini, dengan udara yang cukup dingin dan lembab, hangat dari api benar-benar terasa sampai ke badan. Bunyi kayu terbakar pelan, asap tipis yang naik perlahan menyatu dengan kabut tipis. Di depan saya, sungai tetap mengalir seperti semalam, tenang, konsisten, dan tidak buru-buru. Pengalaman pertama ini seperti membuka sisi lain dari camping yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tales buat dari rumah ya. Nah, kalau di kampung saya namanya kimpul. Kalau di sini tales, ada yang bilang apa ya, ubi apa namanya?
bagus, sudah bisa buat dimasukin ubinya ya. Di bawah 2 lumayan lah. Buat bisa sarapan, kita akan tambahin lagi. Ini ya kayu bambu, insya Allah matang nih. Nasi semalam ini teman-teman. Semalam, kemarin sore masih enak ini. Nah, jadi kita nggak perlu masak nasi lagi, cukup ini aja. Ternyata makan ini aja udah kenyang. Nanti talesnya ya buat 9 aja ya. Asli ini udah kenyang banget makan ini aja. Wow, ini teman-teman. Enak ini teman-teman. Ini makanan pas saat dulu kecil, ya zaman-zaman SD, SMP. Saya sering banget bikin bakaran seperti ini di kebun. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Suryana, di sini ada tempat buat trekking juga. Trekking itu kalau malam hari kita bisa lihat glowing mushroom. Glowing mushroom, jamur bercahaya. Wah, Ya, ada itu. Ada. Itu kita perginya harus malam hari, istilahnya habis maghrib, jalan ke sana, mau jalan kaki atau naik motor atau naik mobil gitu. Kurang lebih dari penginapan itu 2 kilo jaraknya. Dari sini? Dari sini. Dari sini 2 kilo. Arahnya kemana Pak? Arahnya ke arah Cikaniki. Oh, ke sana. Ya. Kirain ke sini. Di Kalau sini ini juga kalau ke bisa sini? lewat Utang, ya. Kalau ini kan besok paginya biasa kita lihat sunrise ya. Oh ya. Sunrise sama T-walk, sambil lihat yang metik dan sebagainya. Habis itu istirahat ke homestay atau ke camping ground, sarapan pagi. Habis sarapan pagi kita trekking. Oh gitu. Masuk Lutut ya. Oh, di sini ada homestay-nya ya Pak? Ada homestay. Homestay. Ya, homestay ini semua juga homestay. Oh gitu. Ada Harga mulai berapa kalau homestay-nya? Homestay itu harganya per kamar 150. 150. Ya, kalau standar villa 200 hitungannya per kamar. Oh, bisa berapa orang kalau yang 150 bisa 150 berapa? 2 orang. 2 orang. Kalau villa pun sama, kamarnya satu kamar untuk 2 orang, tapi dia lebih private ya. Oh, Istilahnya lebih tidak campur. Kalau homestay kan bergabung Homestay, sama yang punya rumah. Iya, Nah, betul. gitu. Oh, kalau villa berapa? Villa 200 per kamar hitungannya. 200 per Tapi kamar. kalau misalkan ambil 3 kamar berarti 600. Tapi kan kalau harga itu kan kita fluktuatif, biasanya bisa turun naik atau saling tawar menawar gitu ya. Oke. Tidak saklek 100%, tapi standarnya seperti itu. Iya. Nah, jadi itu kita terus trekking, masuk hutan, pengamatan, mungkin melihat keanekaragaman hayati yang ada, lihat owa Jawa, lutung, suli dan sebagainya, pengamatan burung dan sebagainya. Jadi pengunjung itu tidak hanya mereka yang suka adventure atau yang lain-lain, tapi ada yang suka hobinya mereka semacam peneliti atau ya yang hobi gitu ya, tentang jenis flora dan fauna gitu ya. Kita sediakan dan disediakan pemandu yang udah tersedia, istilahnya udah masing-masing punya kapasitas gitu ya. Nah, kalau orang datang ke sini kan orangnya belum tahu ya. Berarti di sini tersedia ada porter apa gitu ada, ya? kita ada pemandu adapter, gitu ya? adapter harga yang dijelaskan, dikirim gitu. harga, misalkan ke mereka kontak, saya mau datang ke Citalahap, tujuannya mau camping atau ke homestay, nanti dikirim daftar harga, di situ tertera seluruh kegiatan ya, mulai dari porter dan sebagainya. Oke, enak banget. Ya. Oke Pak Suryana, terima kasih banyak ya untuk Sama-sama. informasinya, lengkap banget di sini. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang saya berada di bumi perkemahan Citalahap, atau sering disebut kalau daerah sini orang pada menyebutnya adalah Citalahap Sentral. Nah, ini berada di paling ujung ya, desa paling ujungnya Bogor mungkin ya. Pokoknya terpencil banget dan aksesnya seperti kemarin teman-teman sudah lihat sendiri. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk virtual tour bareng-bareng. Tempat ini berada di ketinggian 1022 mdpl. Itu kalau ngikutin dari jam tangan saya. Di belakang saya ini adalah jalur sepeda motor. Jalur sepeda motor ini sebetulnya motor bisa dibawa ke sini. Nah, kalau nggak becek ya tentunya. Ini adalah langsung di jalur motornya ke sana tuh. Nah, sana. Nah, ini adalah toiletnya. Oh, ini toilet untuk mandi. Ini untuk toiletnya bersih, teman-teman. Toiletnya duduk semua ya. Tuh. Toiletnya toilet duduk semua. Toilet jongkok maksudnya. Toilet jongkok semua. Dan ini toiletnya berarti ada 4. Nah, di area sini ini bisa buat camping juga ya teman-teman, bisa buat camping yang area atas. Ini area atasnya. Kalau yang nggak mau di pinggir sungai banget, teman-teman bisa di sini. Ini ada gubuk-gubukan. Nah, kita langsung aja. Aksesnya seperti ini. Ini akses bisa buat motor juga ya. Jalur motor bisa ke sini. Nah, kalau masuk kayak saya kemarin, karena motornya saya titipin di tempat penjaganya, itu lewatnya sini. Ini jembatan, ini musola teman-teman. Kita langsung ke musola ya. Nah, masuknya ini ya. Kemarin saya datang dari sini. Terus musola.
Nah, musolanya seperti ini, cukup bersih. Nah, teman-teman, saya semalam di sini kondisi lampu tuh mati semua. Jadi di sini sebetulnya ada penerangan, ada lampu penerang, tapi entah kenapa, pokoknya semalam gelap gulita, nggak ada lampu di sini. Makanya udah saya di tenda aja. Habis sholat tuh langsung tenda tidur. Nah, oke, seperti ini. Ini adalah area camping yang ada di pinggir sungai. Ada kursi-kursinya gini, bangku kayak gini. Nah, itu ada gubuk-gubukannya. Untuk HTM-nya saya tulis saja ya di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi, karena rinciannya ada banyak. Saya nggak hafal. Saya juga kesini juga belum bayar ini, jadi sampai sekarang belum bayar dan belum ketemu lagi dari kemarin sama penjaganya. Jadi saya langsung ke sini, ya udah pasang-pasang. Katanya mau bayar kemarin kan, katanya nanti aja pas gampang itulah gitu. Karena saya kan kemarin juga blok banget, wah belepotan nggak karuan karena habis jatuh kan dari motor di lumpur-lumpur gitu. Nah, kalau teman-teman nanyain listrik ada nggak sih listrik, saya belum mencoba ya listrik di sini, tapi yang jelas ada colokannya semua teman-teman tuh. Jadi banyak spot listrik. Ini ada, di sana ada, di sana di ujung tempat saya juga ada. Nah, lampu-lampu juga sebetulnya penerangannya ada nih, di sepanjang ini ada. Cuman semalam nggak, entah kenapa, mungkin lagi trouble apa konslet atau gimana, mati. Di sini nggak ada sama sekali yang namanya penerangan. Dapat banget realitanya. Jadi nggak hanya di video aja yang bagus, tapi kenyataannya di sini benar-benar nyaman, enak banget lah. Hanya saja yaitu blank, nggak ada sinyal sama sekali. Seperti ini. Tenda saya paling ujung ya teman-teman tuh. Paling ujung ya diriin tendanya. Nah, ini tempat colokan listrik lagi. Nah, ini adalah tempat paling ujung, spot paling ujung. Tenda masih basah ya, karena hujan semalam, dan sampai sekarang belum ada panas. Ini adalah paling ujungnya tempat sini. Asik banget ya. Mantap pokoknya sih tempatnya. Jadi virtual tournya cukup sekian aja, jadi nggak banyak-banyak, karena kemarin juga pas masuk kan udah lihat bareng-bareng saat saya kesini. Buat teman-teman yang suka dengan camping bener-bener natural, bener-bener kepengen ngedapetin alam banget, salah satu tempat yang saya rekomendasikan ini. Tapi teman-teman harus ingat, aksesnya ke sini mantep banget. Tapi yang jelas setelah video ini tayang, teman-teman kalau mau camping ke sini, saya saranin sih setelah bulan puasa ya. Setelah bulan puasa kemungkinan besar aksesnya udah nggak kayak yang saya lewatin ya. Itu yang saya lewatin adalah akses alternatif, karena yang jalur utamanya lagi di beton dan ditutup total gitu ya, nggak bisa buat lewat. Jadi mau nggak mau kita harus lewat jalur alternatif. Dan seperti kayak kemarin itu, kita sampai jatuh-jatuhan
ngepot-ngepotan. Wah, belusukan gak karuan. Itu saya udah pikirannya udah kemana-mana. Kepengen pulang lagi, udah nanggung. Mau kesini, ampun dah itu jalanannya gitu. Jadi teman-teman kalau mau kesini saya saranin setelah Lebaran ya. Oke teman-teman, untuk virtual tournya segini dulu, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan sekarang ini adalah bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang mau kesini setidaknya ada gambaran seperti apa di sini. Ya inilah yang saya bagikan, inilah tempatnya, inilah ketenangan. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya, di episode selanjutnya, tentunya di tempat baru juga ya. Oke, dadah. Tempat ini memang bukan untuk semua orang. Tidak ada sinyal, tidak ada hiburan modern, tidak ada kenyamanan seperti di kota. Di sini, kita dipertemukan dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa perbandingan. Dan kalau suatu hari nanti teman-teman merasa perlu berhenti sejenak, ingatlah bahwa selalu ada tempat di luar sana yang siap menerima teman-teman apa adanya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah.